Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi menentukan pertidaksamaan linear dan kuadrat dari gambar grafik. Jadi di sini ada gambar grafik. Kalian diminta untuk menentukan nilai pertidaksamaannya berapa aja. Jadi dari gambar grafik diubah ke dalam model pertidaksamaan. Nah, ini di contoh soal yang pertama, di sini gambarnya adalah gambar dua garis lurus. Jadi kalau di sini gambarnya dua garis lurus, berarti kalian diminta untuk menentukan sistem pertidaksamaannya. Karena di sini ada DHP. Jadi kalau ada DHP-nya, kalian diminta untuk menentukan sistem pertidaksamaan. Oke, langsung aja kita tentukan sistem pertidaksamaannya apa aja. Dari gambar ini kita tahu ada dua garis. Nah, ini garis yang pertama, ini garis yang kedua. Garis yang pertama ini melalui titik 0,9, berarti saat x-nya 0 dan y-nya 9, dan 4,0 atau saat x-nya 4, y-nya 0. Lalu garis yang kedua melalui titik 0,3 dan 8,0. Oke. Selanjutnya cara menentukan, jadi kita tentukan dulu satu-satu. Kita mulai dulu dari garis yang pertama. Oke, dari garis yang pertama ini berarti saat titiknya melalui 0,9 dan 4,0. Nah, langkah pertama untuk menentukannya adalah di sini, di sumbu Y ini kan ada titik berarti 0,9 ya, x-nya 0, y-nya 9. Jadi yang ada di sumbu Y ini kita namakan sebagai A. Yang ini, yang ada di titik yang ada di sumbu X, kita namakan sebagai B. Rumusnya ini adalah AX plus BY sama dengan AB. Jadi menentukan sebelum ke pertidaksamaan, kita tentukan dulu persamaannya, baru nanti kita cari tanda pertidaksamaannya. Nah, cara menentukannya adalah AX plus BY sama dengan AB. Dari garis yang pertama dulu, di sini berarti A-nya adalah 9. Berarti kita tulis di sini A-nya 9, berarti ini X ditambah B-nya adalah 4. Berarti 4Y sama dengan A-nya kan tadi 9, B-nya 4 dikali, berarti 9 kali 4 36. Nah, ini berarti pertidaksamaan linearnya, persamaan dua variabel dulu, 9x plus 4y sama dengan 36. Nah, selanjutnya kita cari persamaan garis yang kedua. Sama, berarti di sini yang sebagai A-nya adalah 3, yang sebagai B-nya adalah 8. Berarti 3x ditambah 8y sama dengan hasil kalinya adalah 24. Nah, kita udah ketemu nih persamaan linear dua variabelnya. Karena di sini ada DHP-nya seperti yang tadi udah di awal dijelaskan, berarti yang kita tentukan adalah pertidaksamaan. Nah, langkah selanjutnya adalah kita tentukan tanda pertidaksamaannya. Kita mulai dari garis yang pertama dulu, 9x plus 4y. Karena kita mau cari tanda pertidaksamaan, ini kan dari tanda sama dengan ya, berarti tandanya kita nggak usah tulis dulu. Nah, jadinya gini, 9x tambah 4y. Nah, ini mau kita cari nih, ada dua kemungkinan kan ya, karena di sini garisnya penuh masing-masing, berarti nantinya ada sama dengannya. Jadi kemungkinannya bisa kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Nah, sekarang kita mulai kan tadi dari garis yang pertama ya. Nah, garis yang pertama ini. Nah, di sini DHP-nya ini yang
mendekati 0. Dari garis yang pertama ini DHP-nya mendekati 0, yang dicoret yang menjauhi 0. Berarti kalau DHP-nya yang mendekati 0 dan yang dicoret menjauhi 0, pernyataannya adalah benar. Nah, sekarang sama seperti menentukan DHP sebelumnya. Kalau dari pertidaksamaan kita mau cari gambar kan, kita misalkan dengan 0 mencari DHP-nya ya. Ini juga sama. Jadi kita misalkan dulu X sama Y-nya sama-sama 0. Berarti 9 dikali 0 ditambah 4 dikali 0. Nah, di sini 36. Berarti di sini adalah 0 sama 36. Karena tadi pernyataannya benar, berarti tinggal kita cari tanda pertidaksamaan yang menghubungkan antara 0 sama 36 ini biar pernyataannya benar. Berarti tandanya adalah kurang dari sama dengan. Nah, berarti pertidaksamaannya di sini adalah 9x ditambah 4y kurang dari sama dengan 36. Supaya apa? Supaya pernyataannya benar. Karena di sini DHP-nya yang mendekati 0, yang dicoret yang menjauhi 0. Berarti di sini yang pertama, pertidaksamaan yang pertama adalah 9x ditambah 4y kurang dari sama dengan 36. Nah, selanjutnya kita coba dengan garis yang kedua. Tadi dari persamaannya 3x plus 8y sama dengan 24. Ini juga sama. Berarti 3x plus 8y. Nah, di sininya 24. Nah, ini juga sama nih. Kita misalin dulu x-nya 0 sama y-nya 0. Berarti kan 3 kali 0 ditambah 8 kali 0. Berarti di sini 0 ya. 0 sama 24. Nah, sama nih garis yang kedua kan yang ini ya. DHP-nya mendekati 0, yang dicoret yang menjauhi 0, ke atasnya yang dicoret. Berarti pernyataannya juga sama, benar nih. Nah, tinggal kita cari juga hubungan antara 0 sama 24 supaya pernyataannya benar. Berarti tandanya di sini adalah kita pakai sama seperti yang di atas, kurang dari sama dengan. Berarti sistem pertidaksamaannya adalah 9x plus 4y kurang dari sama dengan 36 dan 3x plus 8y kurang dari sama dengan 24. Nah, di sini kalian juga bisa lihat dari gambarnya, DHP-nya hanya ada di sebelah kanan dari garis dari diagram ini. Berarti saat x-nya positif, dan ada di atas berarti saat y-nya positif. Nah, ini berarti syarat ya. Di sini juga dicoret, yang ke kiri dicoret, yang ke bawah dicoret. Berarti tadi hanya di sebelah kanan dan di atas. Berarti syaratnya ada dua syarat, berarti saat x-nya lebih dari sama dengan 0 karena di sini adanya di sebelah kanan, dan saat y-nya lebih dari sama dengan 0 karena di sini ada di atas. Berarti di sini bisa kita tulis sistem pertidaksamaannya adalah 9x plus 4y kurang dari sama dengan 36. Lalu yang kedua 3x plus 8y kurang dari sama dengan 24, dan syaratnya x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0. Nah, berarti di sini ini adalah sistem pertidaksamaan linear dua variabelnya. Dari gambar kita tentukan sistem pertidaksamaannya, ada ini hasilnya. Nah, ini untuk yang linear. Sekarang kita lanjut ke kuadrat, atau dari gambar grafik parabola kita cari pertidaksamaan kuadratnya. Di sini dari gambarnya diketahui ada DHP-nya juga. Nah, kalau ada DHP-nya juga, berarti yang kita tentukan tadi adalah pertidaksamaan, atau tanda yang digunakan nantinya adalah pertidaksamaan. Tapi kalau nantinya di sini nggak ada DHP-nya, jadi hanya berupa gambar kurva aja, itu sampai sama dengan aja, jadi nggak perlu dicari sampai tanda pertidaksamaannya apa.
Nah, sekarang kita coba dulu untuk kuadrat ini atau yang gambarnya kurva. Di sini ada rumusnya. Jadi rumusnya adalah Y sama dengan A dikali X min X1 dikali X min X2. Nah, sekarang karena di sini ada rumus, berarti kita harus tahu dulu nih nilai Y-nya yang mana, nilai A yang mana, nilai X yang mana, nilai X1 mana, dan nilai X2 mana. Nah, di sini ada gambar kurva, ada titik-titiknya. Ada 3 titik ya, ada 3 titik yang dilalui oleh gambar kurva ini. Yang titik yang pertama adalah saat dia X-nya 0, Y-nya 8, berarti bisa kita tulis titik yang pertama adalah 0,8, berarti melalui titik 0,8. Terus di sini ada titik yang melalui 2,0 saat X-nya 2, Y-nya 0, lalu melalui titik juga yang ketiga 4,0. Ini ya, dia dari gambar kurva ini melalui 3 titik 0,8, 2,0 dan 4,0. Nah, sekarang di sini kan ada 2 titik yang melalui sumbu X ya, 2,0 dan 4,0. Nah, ini kita nama ini titiknya karena di sini ada sama-sama 2 titik yang melalui di sumbu X. Berarti di sini yang ini kita namain ini X1, ini Y1, yang ini X2, yang ini Y2. Berarti yang ini adalah titik X dan Y. Nah, sekarang kita udah tahu nih titik-titiknya. Jadi pokoknya kuncinya itu kalau dia melalui sumbu X, ini adalah X1 Y1-nya, yang ini X2 Y2-nya. Yang melalui sumbu Y, ini adalah titik X, Y. Jadi X-nya 0, Y-nya 8. Nah, sekarang tinggal dari rumus ini yang belum kita ketahui itu kan nilai A-nya. Nah, berarti di sini kita cari nilai A-nya. Nah, cara mencari nilai A-nya tinggal kita substitusikan titik-titik ini ke rumus ini. Ke rumus yang tadi sudah dituliskan untuk mencari nilai A-nya. Nah, di sini X-nya 0, Y-nya 8, X1-nya 2, Y1-nya 0, X2-nya 4, Y2-nya 0. Tinggal kita masukkan nilai Y-nya di sini adalah 8. Berarti di sini kita tulis 8 sama dengan A-nya yang kita cari, buka kurung, nilai X-nya adalah 0. Berarti kita tulis di sini 0. Nilai X1-nya berarti ini dikurang, nilai X1-nya 2. Lalu X-nya 0, ini dikurang, nilai X2-nya adalah tadi 4. Ini X1-nya 2, X2-nya 4. Berarti di sini kita tulis 4. Berarti 8 sama dengan A, 0 dikurang 2, min 2, 0 dikurang 4, min 4. Tinggal kita kalikan min 2 kali min 4 kan 8. 8 kali A berarti 8A. Berarti di sini 8 sama dengan 8A. Oh, berarti nilai A-nya sama dengan 1. Nah, setelah kita dapat nilai A, kita kembali lagi ke rumus ini. Kita substitusikan nilai A-nya jadi 1. Nah, karena udah dapat nilai A-nya, jadi kalau udah dapat nilai A-nya, nilai Y sama nilai X-nya ini nggak kita masukin angka. Jadi nggak kita masukin 8 sama 0, tapi kita tulis tetap Y sama X. Jadinya di sini berarti Y sama dengan A-nya kan 1 ya. 1 dalam kurung di sini tadi X-nya kita tulis tetap X. Berarti di sini X, lalu X1-nya di sini berarti min 2, ini X min 4. Nah, 1 ini kan dikalikan ke sini hasilnya tetap sama ya.
tetap bilangan ini tetap segini. Nah, berarti tinggal kita kalikan pelangi aja. Berarti Y sama dengan ini X kali X, jadinya X kuadrat. Ini jadi min 4X. Ini jadi min 2X. Ini jadi plus 8. Berarti di sini persamaan kuadratnya adalah Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 8. Nah, kalau misalnya di gambar kurvanya nggak ada DHP-nya, berarti hanya gambar kurva biasa, itu kalian selesai sampai sini aja nih. Persamaan kuadrat berarti Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 8. Tapi karena di sini ada DHP, berarti harus kita cari tanda pertidakssamaannya. Nah, ini belum selesai berarti karena di sini ada DHP-nya. Karena kan di sini masih sama dengan. Nah, sekarang sama kayak tadi kita cari tanda pertidaksamaannya. Berarti tanda sama dengan ini kita hilangkan karena kita mau ganti jadi tanda pertidaksamaan. Di sini juga sama, ada dua kemungkinan. Karena di sini garisnya penuh, garis gambar kurvanya penuh, berarti nantinya tanda pertidaksamaannya ada tanda sama dengannya. Jadi bisa kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Dua kemungkinan jadinya. Oke, kita tulis di sini Y berarti di sininya X kuadrat min 6X plus 8. Kan ada dua kemungkinan ya. Nah, sama nih kita uji titik. Kalau tadi di garis itu kan pakainya 0,0 karena gampangnya kayak gitu ya. Si garis ini yang tadi di atas ini karena melalui atau tepat di sumbu X atau sumbu Y, jadi ada melalui 0. Nah, kalau di sini kalau gambar kurva itu bedanya dia nggak selalu bisa pakai uji titiknya tuh 0,0 karena dari gambar kurvanya ini kan gambar kurvanya di sini titik nolnya. Nah, karena nolnya ini ada di luar kurva, jadi kalau misalnya nanti ada gambar kurvanya seperti ini, titik nolnya ada di luar kurva, ini uji titiknya pakai titik, nggak bisa pakai titik 0,0. Jadi lebih mudahnya pakai titik yang ada di dalam kurva. Nah, di sini kalau titik yang ada di dalam kurva misalnya yang pasti kelihatan itu, misalnya kalian boleh pakai uji titiknya 3,5 misalnya. Jadi saat X-nya 3, Y-nya 5. Itu kita substitusikan, Y-nya diganti 5, X-nya diganti 3. Kenapa? Karena titik 3,5 itu ada di dalam kurva. Nah, kalau misalnya kalian coba pakai titik 1,2, berarti saat X-nya 1, Y-nya 2. Ini kan tetap masih ada di luar kurva kan. Nah, itu nggak bisa kita pakai gitu. Jadi pilih titik bebas berapa aja, tapi syaratnya titiknya ini harus ada di dalam kurva. Misalnya kayak tadi 3,5, 3-nya kan di sini, X-nya 3, Y-nya 5 masih ada di dalam kurva. Itu boleh. Atau misalnya kalian mau pakai 2,7, X-nya 2, Y-nya 7. Ini kan berarti masih ada dalam kurva, itu juga boleh. Tapi kalau 0,0 nggak bisa karena titik 0,0 ini ada di luar kurva. Nah, sekarang saya mau coba uji titik pakai titiknya tadi 3,5. Jadi saat X-nya 3, Y-nya 5. Nah, di sini berarti di sini kita tadi tulis Y-nya 5, X-nya 3. Nah, berarti di sini 5, 3 dikuadratkan jadinya 9. 6 kali 3 ini min 18 ditambah 8. 9 dikurang 18 min 9, min 9 tambah 8 berarti min 1. Nah, di sini 5 sama min 1. Nah, oke, sekarang kita balik lagi lihat ke gambar kurvanya. Yang dicoret itu yang menjauhi 3,5. Kenapa saya bilangnya 3,5? Karena tadi titik yang kita pakai adalah 3,5 untuk uji titiknya. Jadi
titik tadi kan titik 3,5 itu ada dalam kurva. Nah ternyata yang dicoret itu yang di luar kurva. Nah DHP-nya ini ada di dalam kurva. Kalau yang dicoret, berarti kan yang dicoret di luar kurva itu kan berarti menjauhi 3,5 dan DHP-nya ada di dalam. Berarti di sini pernyataannya adalah benar. Nah, sekarang tinggal kita hubungkan antara 5 sama negatif 1 ini supaya pernyataannya benar. Berarti tandanya harus lebih dari sama dengan 5, kan lebih dari sama dengan min 1. Nah, berarti di sini tanda pertidaksamannya. Tanda pertidaksamaannya ini adalah lebih dari sama dengan. Nah, berarti pertidaksamaan kuadratnya di sini adalah Y lebih dari sama dengan X kuadrat min 6X plus 8. Nah, sekali lagi diingat kalau misalnya titiknya gambar kurvanya ini titik nolnya itu ada di luar, ini nggak bisa dipakai, 0,0 ini nggak bisa dipakai untuk uji titik. Jadi nanti ini berpengaruh ke tandanya. Kalau misalnya kalian pakai tetap uji cobanya pakai 0,0, pasti nanti kan pernyataannya kebalikannya. Jadi nanti pasti salah gitu, salah menentukan si tanda pertidaksamaannya. Jadi harus diperhatikan dari gambar kurvanya ini titik 0,0 ini ada di mana? Ada di dalam kurvanya atau di luar kurva. Kalau ada di dalam kurva itu boleh pakai uji titiknya pakai 0,0 boleh. Tapi kalau misalnya ada di luar kurva seperti ini, berarti uji titiknya tidak bisa pakai 0,0, tapi titik yang ada di dalam kurva. Nah, untuk ujian, di soal ujian itu, ini kan biasanya kalau kita latihan itu DHP-nya gini ya. Jadi yang salah itu pernyataannya yang kita coret, DHP-nya itu yang daerahnya bersih. Nah, tapi nanti pada saat ujian saya pakai kebalikannya. Jadi misalnya ini DHP-nya di sini kayak gini. Nah, nanti pada saat ujian itu DHP-nya ini yang justru saya coret. Tapi yang di luarnya ini nggak ada coretan. Jadi yang DHP-nya ini yang dicoret ini hanya DHP-nya, tapi yang ini nggak ada coretannya. Nah, ini juga sama pada saat nanti ujian, ini kan DHP-nya yang bersih, yang di luar yang dicoret. Tapi nanti pada saat ujian yang dicoret hanya DHP-nya aja yang ini. Nah, ini nanti di luar nggak ada coretannya. Ini supaya gambarnya tidak terlalu besar. Jadi kalau misalnya seperti ini kan gambarnya terlalu besar. Kalau saya ikut pakai coretan nanti dimasukin ke soal, jadi khawatir gak cukup. Jadi saya balik, yang DHP ini nantinya yang saya coret, yang di luar gak ada coretannya. Oke, sekian untuk penjelasan materi terakhir ini. Nanti pada saat di ujian ada satu soal yang keluar seperti ini dan ada 2 soal yang keluar seperti ini. Yang satu hanya sampai persamaan, yang satu sampai ke pertidaksamaan. Jadi totalnya ada 3 nomor yang keluar dari materi ini. Oke, jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ke saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.